Halo sahabat bahasa dan pembelajar bahasa dimanapun kalian berada, bertemu lagi dengan saya Wawan Yulian dalam channel pembelajaran bahasa Indonesia. Capaian pembelajaran dalam video ini adalah kalian dapat mengevaluasi struktur dan kaidah bahasa teks deskripsi dengan tepat. Materi pembahasan dalam video pembelajaran ini meliputi 1. Kalimat perincian, 2. Majas personifikasi, 3. Penulisan kata berawalan men. Video pembelajaran terdahulu kita ketahui bahwa isi teks deskripsi menggambarkan suatu objek secara konkret atau nyata. Penggambaran objek secara nyata dengan menggunakan kata konkret tersebut akan lebih jelas lagi jika dipaparkan secara spesifik dengan menggunakan kalimat perincian. Kalimat perincian adalah kalimat yang menyebutkan atau menguraikan suatu objek sampai ke bagian-bagian yang sekecil-kecilnya. Selanjutnya, mari kita telaah kaidah penulisan kalimat perincian sebagai berikut. 1. Jika perincian ditulis dalam sebuah kalimat dengan penggunaan tanda baca koma, maka dapat ditulis sebagaimana contoh berikut. Contoh, bunga tumbuhan monokotil memiliki bagian kelopak, mahkota, dan benang sari yang jumlahnya 3 atau kelipatan 3, 3, 6, dan 9. Jika perincian ditulis dengan penggunaan tanda baca titik 2, maka ditulis sebagaimana contoh berikut. Contoh, tumbuhan monokotil memiliki ciri-ciri: A. Biji yang berkeping tunggal, B. Bagian bunga memiliki kelopak, mahkota, dan benang sari yang jumlahnya 3 atau kelipatannya 3, 6, 9, dan C. Akar berbentuk serabut. Kalau kita perhatikan perincian di atas, terdapat beberapa hal penting yang harus kita cermati. Pertama, huruf awal tiap-tiap rincian ditulis menggunakan huruf kecil. Tiap-tiap rincian dipisahkan dengan tanda baca koma dan diakhiri dengan tanda baca titik. Tiga, jika perincian ditulis dengan menggunakan tanda baca titik, maka dapat ditulis sebagaimana contoh berikut. Tumbuhan monokotil memiliki ciri-ciri sebagai berikut. A. Biji yang berkeping tunggal, B. Bagian bunga memiliki kelopak, mahkota, dan benang sari yang jumlahnya 3 atau kelipatannya 3, 6, 9. C. Akar berbentuk serabut. Silahkan dicermati pada bagian huruf awal perincian
ditulis dengan menggunakan huruf kapital, dan pada tiap-tiap perincian diakhiri dengan tanda baca titik. 4. Jika perincian hanya terdiri atas 2 rincian, maka dapat dituliskan sebagaimana contoh berikut. Secara umum, daun tumbuhan monokotil berurat sejajar atau melengkung dan memiliki pelepah daun. Jika kita cermati, bagian rincian pertama dan rincian kedua disambungkan dengan menggunakan konjungsi penambahan atau dan. Selain kata konkret dan kalimat perincian, kalian juga dapat menggunakan majas saat menggambarkan suatu objek dalam teks deskripsi. Misalnya, majas personifikasi. Majas personifikasi adalah gaya bahasa yang mengumpamakan suatu benda seolah-olah memiliki perilaku hidup seperti manusia. Perhatikan contoh berikut. Mobil itu batuk-batuk dan menyemburkan asap hitam saat lewat di depanku. 2. Kami belajar diiringi nyala lilin yang menari-nari dalam kegelapan. 3. Bunyi sirine pemadam kebakaran itu menjerit-jerit menyuruh kami minggir. Jika kita cermati, tentunya benda-benda seperti mobil, lilin, dan sirine tentunya tidak bisa berperilaku sebagaimana manusia. Namun, pada kalimat-kalimat tersebut, mobil digambarkan seolah-olah batuk-batuk, lilin seolah-olah dapat menari, dan sirine yang digambarkan seolah-olah dapat menjerit sebagaimana manusia. Penyusunan majas personifikasi tidak terlepas dari pemanfaatan kata kerja aktif. Kata kerja aktif merupakan kata kerja yang bersifat melakukan suatu kegiatan secara aktif. Penggunaan kata kerja aktif dalam sebuah kalimat dapat menimbulkan efek personifikasi. Cermati contoh berikut. Contoh 1. Barisan nyiur di Pantai Manggar melambai-lambai menyambut kedatangan wisatawan. Kata melambai-lambai dalam kalimat tersebut merupakan kata kerja aktif yang memberikan efek personifikasi. Contoh 2. Rasa sambal yang pedas itu membakar lidahku. Kata membakar dalam kalimat tersebut merupakan kata kerja aktif yang memberikan efek personifikasi. Selanjutnya, kita juga perlu memperhatikan kaidah penulisan kata berawalan men dalam penulisan sebuah teks deskripsi. Aturan penulisan kata berawalan men yang akan kita bahas adalah yang dirangkai dengan kata yang diawali dengan huruf K, P, T, S. Perhatikan penjelasan berikut. 1. Fonem K, P, T, S luluh jika setelah awalan men diikuti oleh kata dasar yang berawalan huruf K, P, T, S.
Misalnya, memengaruhi berasal dari imbuhan men dan kata pengaruh. Memesona berasal dari imbuhan men dan kata pesona. Mengarantina berasal dari imbuhan men dan kata karantina. 2. Fonem K, P, T, S tidak luluh jika setelah awalan men diikuti oleh kata dasar yang diawali dengan klaster atau konsonan rangkap. Misalnya, memprakarsai, mengkriminalkan, mengklasifikasi, memproduksi, memprogram, dan sebagainya. 3. Fonem K, P, T, S tidak luluh jika setelah awalan men diikuti oleh kata berimbuhan yang berawalan dengan huruf K, P, T, S. Misalnya, mempertaruhkan, memperluas, mempertahankan, mempertanggungjawabkan, dan sebagainya. Asesmen kegiatan belajar. Kerjakanlah asesmen kegiatan belajar berikut dengan mencermati kembali kegiatan pembelajaran yang telah kita bahas. Jawablah uraian-uraian berikut dengan pernyataan yang tepat.
Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini. Semoga semakin menambah wawasan, kebahasaan, dan kemampuan literasi kalian. Jangan lupa berikan dukungan kalian terhadap video pembelajaran ini dengan cara memberikan subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian agar kita dapat belajar bersama tentang materi-materi pembelajaran bahasa Indonesia yang lainnya. Sampai bertemu lagi dalam video pembelajaran bahasa Indonesia berikutnya di channel pembelajaran bahasa Indonesia Wawan Yulian.